Oke, bisa kelihatan ya PPT-nya? Baik, 3 minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang algoritma sorting ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari algoritma searching atau algoritma pencarian. Oke, saya lanjutkan. Ya, ada 2 algoritma yang akan kita pelajari untuk algoritma pencarian ini, yaitu ada sequential search dan binary search, ya. Oke. Ya, jadi, algoritma pencarian ini adalah algoritma untuk mencari lokasi dari data yang diberikan, yang kemudian kita sebut sebagai kata kunci, dari kumpulan data yang ada. Jadi kita punya kumpulan data, kita punya kata kunci, kemudian kita cari, kata kunci itu ada di lokasi mana, gitu ya. Nah, untuk proses pencarian ini, ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu key tadi atau kata kunci itu ditemukan atau sukses atau tidak ditemukan atau unsuccess ya. Jadi ada 2 kemungkinan, ditemukan atau tidak ditemukan. Sukses ditemukan dan atau tidak sukses ditemukan gitu ya. Ya, ada 2 teknik yang akan kita pelajari untuk algoritma pencarian kali ini, yaitu ada sequential search ya, pencarian sekuensial atau terurut, dan pencarian biner atau binary search ya. Nah, bedanya apa? Kalau yang sekuensial itu bisa digunakan apakah data itu sudah terurut atau belum terurut. Jadi kalau data itu belum terurut, maka kita bisa menggunakan algoritma sekuensial. Namun kalau, pencarian biner atau binary search ini, ada syarat utama yaitu data sudah harus terurut. Data diurut dulu baru kemudian dicari, ya, itu untuk pencarian biner. Nah, sekarang kita masuk ke algoritma untuk pencarian sekuensial ya, berurutan. Jadi pencarian berurutan ini mencari dari depan sampai belakang atau dari awal sampai akhir ya, kemudian nanti kita akan, bandingkan ya, key atau kata kunci dari, terhadap data dari awal sampai akhir. Nah, kalau sudah ketemu berhenti. Nah, kalau seumpamanya, tidak ketemu, maka artinya sudah mencapai di akhir gitu kan ya. Jadi di akhir apa, akhir kumpulan data tidak ada datanya, artinya tidak ditemukan. Nah, di sini nanti kita menggunakan 2 variabel yaitu i. I itu untuk indeks yang dicari. Ya, indeks yang dicari itu mulai dari 0, nanti indeks ini akan berhenti di n, ya, n-1 karena kita pakai array ya. Kalau pakai array kan berarti indeksnya awal itu adalah 0, terakhir adalah n-1. Nah, kemudian variabel yang kedua adalah ketemu. Ketemu ini menunjukkan jika sukses ditemukan. Nah, awalnya diberi nilai false ya. Jadi belum ditemukan maksudnya ya. Nah, kemudian nanti kita akan looping ya dengan cara membandingkan data yang ke I, data pada posisi I dengan kunci, kata kunci X ya. Nah, kalau dia sama artinya ketemu gitu kan ya, sudah ditemukan. Maka nanti ketemu itu, variabel ketemu akan diubah menjadi true. Nah, kalau tidak, I itu akan diincrement, naik ke indeks berikutnya. Nah, ini akan di looping, kondisi
perbandingan ini akan di-looping selama ketemunya false atau not ketemu gitu ya, atau tidak ketemu ya, dan I lebih kecil dari N. Ya, jadi kalau I-nya itu kurang dari N artinya I itu belum mencapai akhir dari array. Ya, ini akan dikerjakan yang kondisi statement 4. Jika data yang ke itu sama dengan X, artinya ketemu itu true. Ketemunya diubah true, artinya sudah ketemu. Nah, kemudian setelah itu akan dicek karena yang di algoritma searching atau pencarian ini adalah menemukan lokasi ya, maka yang di-return dari hasil pencarian itu adalah I, indeks I ya. Karena kalau I-nya I ini data yang ke I ini sama dengan X, artinya I ini adalah lokasi yang dicari. Ya. Jadi jika ketemu maka akan return I, kalau tidak maka kita beri pesan data tidak ditemukan, atau boleh juga misalnya return-nya itu -1. Kenapa -1? Karena indeks itu tidak ada yang minus ya. Indeks itu kan 0 sampai N-1 ya. Oke. Ini tentang sekuensial, jadi mencari dari depan sampai ke belakang, dari awal sampai akhir. Jika sama, maka ketemunya itu diterukan ya. Dan jika ketemu maka yang di-return adalah I. Ya, ini ilustrasinya. Misalnya di sini ada jumlah datanya adalah 12. N sama dengan 12. Sehingga indeksnya adalah 0 sampai 11. Kemudian X ini adalah kata kunci, ini adalah 19 ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa algoritma pencarian sekuensial itu data boleh dalam keadaan tidak terurut atau dalam keadaan terurut ya. Kali ini kita akan coba pada data yang tidak terurut. Ini datanya, kumpulan datanya ini tidak terurut ya. Kemudian nanti caranya kata kunci ini akan dicari dari indeks awal 0 ya sampai 11 ya, sampai N-1. Dibandingkan satu-satu. Nah, nanti pertama dibandingkan dengan I sama dengan 0. Dicek apakah 25 sama dengan 19. Karena tidak sama, maka I-nya itu diinkremen. I-nya menjadi 1. Ya, kemudian dibandingkan apakah data yang ke I atau 14 ini sama dengan 19. Karena tidak sama, maka I-nya diinkremen. I-nya jadi 2. Dicek lagi apakah data yang ke I atau data yang kedua sama dengan 19, ternyata tidak. Maka I-nya diinkremen menjadi 3, seperti ini. Bandingkan lagi, apakah data yang ketiga atau 19 ini sama dengan 19? Iya. Karena iya, maka akan ketemunya ditrukan. Ya, sehingga nanti loopingnya itu akan berhenti. Karena kondisi looping tadi itu ada 2 ya. Ketemunya false atau I-nya kurang dari N. Gitu ya. Nah, sehingga maka yang di-return itu adalah 3 ini, yang di-return. I ya, atau 3. Jadi artinya bahwa X ini ditemukan di indeks ketiga, gitu. Ya. Oke, ini untuk yang sekuensial. Nah, sekarang kita akan masuk ke binary search ya. Jadi binary search itu syaratnya data harus terurut. Ya, data harus terurut terlebih dahulu baru dicari. Nah, di sini dalam pencarian binar ini kita akan mencari posisi tengah ya. Tengah ini didapat dari mana? Dari posisi L. L itu kita mulai dari sisi paling kiri atau indeks yang ke 0.
Kemudian R, ini yang sisi paling kanan atau N-1. Nanti M itu tengahnya itu adalah L plus R dibagi 2. Jadi dicari yang di tengah. Gitu ya. Nah, kemudian ketemu ini awalnya false ya, kemudian nanti akan kita looping selama L-nya lebih kecil sama dengan R dan tidak ketemu, maka yang dilakukan kita cari posisi tengah atau M, yaitu L plus L dibagi 2. Kita cek jika data yang di tengah tadi atau data yang ke M itu sama dengan X, artinya ketemunya true. Namun jika X tadi itu lebih kecil dari data yang ke M atau dia berada di sisi kiri, artinya kita akan mengubah posisi kanannya, right-nya. Right-nya adalah M-1, tengah dikurangi 1. Nah, jika X-nya lebih besar dari data yang ke M, artinya kita akan cari di sisi kanan. Sehingga L-nya itu dipindah posisinya menjadi M plus 1. Jadi jika ketemunya itu true, maka M adalah indeks dari data yang dicari. Ya, jadi yang di return itu adalah M atau indeks dari data yang dicari. Ya, ini contohnya ya. Jadi syarat utama pada binary search data harus terurut. Ini udah terurut ya. Nah, kemudian di sini jumlah elemennya 12 sehingga indeksnya adalah 0 sampai 11. Kata kuncinya X ya, misalnya 19. Kemudian ditentukan terlebih dahulu L-nya mula-mula adalah 0, R-nya N-1 atau 11. Nah, kemudian kita akan cari data yang di tengah, yaitu M, indeks yang ke M, yaitu L plus R dibagi 2. Berarti 0 tambah 11 dibagi 2 atau 5. Maka nanti X ini akan dibandingkan dengan data yang ke M atau data yang kelima. Ternyata di sini 36 tidak sama dengan 19. Tapi 19 lebih kecil dari 36. Sehingga pasti 19 itu ada di sisi kiri. Gitu kan? Ya, ada di sisi kiri. Sehingga posisi R-nya itu diubah. R-nya itu menjadi M-1. M-nya 5 dikurang 1 jadi 4. Nah, kemudian kita pilih, kita hitung lagi M, yaitu L plus R dibagi 2, atau 0 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, kita bandingkan data yang ke M atau data yang kedua ini dengan X. Ya, ternyata tidak sama. Dan ternyata 19 itu lebih besar dari 15. Sehingga kita ubah posisi L, karena dia pasti ada di daerah kanannya ini. Ya, L-nya sama dengan M plus 1 atau 2 ditambah 1 sama dengan 3. R-nya tetap 4, kita hitung lagi M sama dengan 3 ditambah 4 dibagi 2. 7 dibagi 2. 3 ya. Maka kita akan cari ya data yang ke M, yaitu data yang ketiga dibandingkan dengan X. Ya, ternyata sama. Karena sama, maka ketemunya adalah true dan return-nya adalah M atau data yang ketiga. Ya, ini studi kasus berikutnya ya. Misalnya di sini targetnya 7. Ya, kita cari yang di tengah. Di tengah itu data yang ketiga ya. Atau bisa juga 0 tambah 6 dibagi 2, 3 ya. 11. Ya, oke. Data yang ketiga. M-nya 3. Kita bandingkan apakah 7 sama dengan 11? Ternyata tidak. Kemudian dilihat apakah 7 lebih kecil dari 11? Iya. Sehingga nanti M-nya kita akan cari di sisi kiri ini. Karena dia pasti ada di area sebelum M. Nah, kemudian kita pilih M-nya dulu. Nah, dengan cara apa? R-nya dipindah posisi R-nya yaitu di 2. 2 itu sama dengan apa? Sama dengan M-1. Ya, sehingga nanti tengahnya itu adalah di indeks 1, yaitu 0 tambah 2 dibagi 2 atau sama dengan 1. Kita cek, apakah 6 sama dengan 7? Ternyata tidak. Apakah 6,
7 lebih kecil dari 6. Ternyata tidak, sehingga dia pasti ada di sisi kanan. Ya, jadi kita akan pindah pencariannya di sisi yang kanan ini. Nah, kemudian di sini berarti L-nya diubah, L-nya menjadi M+1 atau 2. Ya, 2 tambah 2 dibagi 2, ya 2 gitu kan ya. Nah, nanti dicek apakah targetnya sama dengan data yang ke M. Ternyata iya, sehingga nanti yang ketemunya di trukan dan yang di-return adalah indeks 2. Oke, jadi itu tentang, pencarian ya. Jadi kalau kita analisa, ternyata bahwa kalau yang sekuensial itu dia mempunyai big O, N. Tapi kalau yang binary search big O-nya adalah log N, ya. Oke. Nah jadi, tapi kalau untuk yang, untuk yang serial search atau yang sekuensial tadi ya, itu big O-nya adalah N, kalau binary search log N, ya. Oke, itu tentang tentang searching. Ya, oke. Sekarang kita coba lihat ya. Contoh soal ini ya. Cari data 9 dari data berikut. Nah, ini. Oke. Bisa nggak kira-kira? Kalau hasilnya gimana hasilnya? Tidak ditemukan kan ya? 9 nggak ada ya di sini ya? Ya, jadi kalau kita pakai sekuensial ya, maka akan dibandingkan mulai data yang ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai 9 ini ada 10 data ya. Sampai indeks yang ke-9. Nah, karena mencapai N ya, sehingga bisa dikatakan ketemunya nanti adalah false ya. Sehingga kalau ketemunya false, return-nya adalah -1 atau data tidak ditemukan. Nah, kalau yang pencarian biner ya, misalnya di sini ada yang sudah terurut, kita cari 9. Ya, oke. Saya copy ya. Oke, kita coba satu-satu ya. Sequential search. Pakai bahasa Inggris. Karena search-nya di belakang. Oke. Yes. Ya. Oke. Target sama dengan 9. Ya. Jadi kita tadi dimulai dari I sama dengan 0 ya. Ketemu sama dengan false. Ya, oke. Maka akan dibandingkan ya. Data yang ke-0, 10 ya, apakah sama dengan 9? Ya, sama dengan 9. Dan ini hasilnya adalah false ya. Oke, maka naik lagi I-nya sama dengan 1. Ketemunya masih false ya. Ya. Apakah 1 sama dengan 9? Ternyata juga masih false. Sekarang I-nya naik lagi menjadi 2. Ketemu sama dengan false. Ya, oke. 2 apakah sama dengan 9? Ternyata tidak juga. Sehingga false lagi.
Naik lagi, I-nya sama dengan 3, ketemu sama dengan false, ya. Cek lagi apakah 11 sama dengan 9. Ternyata tidak juga, sehingga false juga. Ini akan kita lakukan hal yang sama ya, sampai yang ke-9 ya. Delapan apakah sama dengan 9? Ternyata tidak, juga false ya. I sama dengan 5 ya. Ketemu juga false. Kita cek apakah 7 sama dengan 9? Ternyata juga tidak, sehingga false ya. I sama dengan 6. Ketemu sama dengan false. Cek apakah 5 sama dengan 9? Ternyata tidak, sehingga false lagi. I sama dengan 7, ketemu juga masih false ya. Maka dicek lagi apakah 4 sama dengan 9? Ternyata tidak, sehingga false lagi ya. I sama dengan 8, ketemu sama dengan false. Oke, dicek apakah 15 sama dengan 9. Ternyata juga false. Ya. I sama dengan 9, ketemu sama dengan false. Maka kita cek, ternyata 16 apakah sama dengan 9? Ternyata juga false. Karena ya oke. Ya. Karena I sama dengan N, maka ketemu sama dengan false. Ya, ini berarti return data tidak di ya, atau langsung aja ya. Data tidak ditemukan. Ya. Jadi ini untuk yang sequential search. Nah, sekarang kita coba lagi untuk yang binary search. Datanya yang ini, ya ini udah terurut, kita cari target sama dengan 9. Target sama dengan 9. Oke. Ya, kita mulai dari L sama dengan 0, R sama dengan 9 ya. Oke, kita cek M. M sama dengan 0 ditambah 9 dibagi 2 sama dengan 4. Ya, kemudian kita cek data yang keempat, 0, 1, 2, 3, 4, 10 ya. 10 apakah sama dengan 9? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Oke. Dicek lagi. Ya, oke. False. Dicek lagi apakah 10 target ya, sorry. Target lebih kecil dari 10, ya. Ya, terus sehingga nanti kita akan ubah posisi right-nya ya. Karena dia akan berada di sisi kiri gitu ya, sehingga L-nya sama dengan 0, R-nya ini sama dengan M-1 atau 3. Ya, oke, sekarang kita cek lagi untuk M-nya. M sama dengan 0 ditambah 3 dibagi 2. Sama dengan berapa? 3 dibagi 2, 1 ya.
Oke, kita cek data yang ke-1. Ya, kita mulai dari target aja ya. 9 apakah sama dengan 5? Ya, tidak. Maka cek apakah 9 lebih kecil 5. Ternyata tidak juga. Oke. Apakah 9 lebih besar dari 5? Yes. Ya. Maka akan berubah, L-nya yang berubah ya. L-nya berubah menjadi M plus 1 atau 2. Sehingga L sama dengan 2, R-nya tetap sama dengan 3, M-nya berubah menjadi 2 ditambah 3 dibagi 2 sama dengan 2. Ya, oke, ini dicek. Ya. Data yang kedua 012. 6 ya. Apakah 9 sama dengan 6? Tidak, false. Apakah 9 lebih kecil dari 6? False juga. Apakah 9 lebih besar dari 6? Yes. Ya, true. Sehingga nanti akan menyebabkan posisi left-nya yang berubah menjadi M plus 1. Jadi L-nya sama dengan 3, R-nya sama dengan 3 tetap. Ya, oke. M sama dengan 3 ditambah 3. Ini tambahnya 3. Wes. Dibagi 2. Atau sama dengan 3. Sehingga kita cek data yang ketiga adalah 9. 9 sama dengan 9. Ya, ini langsung true. Sehingga ketemu sama dengan true. Ya. Dan return M sama dengan 3. Ya, okay. Jadi kalau kita lihat memang lebih cepat ya. Kalau pakai binary search dengan syarat datanya harus terurut. Ini untuk yang sekuensial. Ada pertanyaan? Nanti saya kasih tugas ya untuk langkah-langkah sekuensial dan binary ini ya. Oke, ada yang ditanyakan mungkin? Atau sudah jelas? Izin bertanya, Bu. Oh ya, silahkan. Ahmad Saputra. Yang untuk apa tadi? Binary itu kenapa L-nya langsung dari L0 langsung ke 2, Bu? Enggak L1-nya. Oh, yang ini ya. Bentar, saya share ya. Yang ini ya. Ini ya. Ya. Karena 9 itu lebih besar dari 5. Jadi dia jadi 9 atau target itu berada di sisi kanan. Nah, untuk mencari di sisi kanan kita langsung pindah posisi L-nya. L-nya ini sama dengan M plus 1. 1 ditambah 1 menjadi 2. Gitu. Jadi kalau dicari di sisi kanan, ya, maka kita ubah L-nya. Tapi kalau dicari di sisi kiri, berarti R-nya yang diubah. Gitu. Jelas kira-kira? Terima kasih, Bu. Ya, ngerti ya? Udah. Gimana, Ahmad Saputra? Sudah jelas? Ya, sudah jelas, Bu. Oke, kita istirahat dulu 1 jam ya. Nanti kita kembali lagi untuk isoma ya.
Yang mau keluar silahkan, yang mau tetap di Gmeet juga boleh.